Shalom sahabat Kanuru dimanapun Anda berada. Ini adalah good news pagi hari ini. Menyapa kita sekalian dimanapun saat ini Anda mendengarkan siaran yang ditayangkan di channel Kanuru. Ya, ini sungguh luar biasa, sesuatu hal yang di luar dari dugaan kita. Seperti yang saya katakan di video-video sebelumnya, bahwa pandemi COVID-19 ada dalam kerangka rencana Tuhan. Mungkin di Indonesia tidak begitu terasa, hanya gelombang-gelombang kecil, riak-riak kecil, kita melihat kesaksian demi kesaksian orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi di luar sana, khususnya pada saat ini, di Iran, diberitakan ada 3.000 orang setiap bulan masuk Kristen. Langsung nanti teman-teman muslim akan berkata, oh mereka itu muslim Syiah, itu bukan muslim mereka Syiah. Terserah. Tidak penting background mereka. Yang penting adalah saat ini mereka melihat keselamatan yang sungguh-sungguh nyata itu ada di dalam Kristus. Saat ini mereka menemukan sebuah kebenaran, bahwa kebenaran sesungguhnya yang dapat membawa mereka dalam keselamatan kekal adalah ada di dalam Kristus Yesus, yang ditolak oleh sebagian besar Muslim Indonesia. Tapi di Iran lawatan Tuhan itu sedang terjadi. Di tengah-tengah COVID-19 diberitakan justru dalam situasi seperti inilah lawatan Tuhan itu terjadi. Langsung saja kita lihat sebuah berita yang ditulis oleh CBN News, salah satu portal berita yang terus menyuarakan perkembangan kekristenan di dunia, bahkan juga banyak hal informasi-informasi terkait dengan isu-isu di seluruh dunia dimuat di situs ini. Demikian ditulis di CBN News, ya. Pandemi harapan, ya. Spiritual pandemic of hope. Jadi inilah pandemi harapan di tengah-tengah cengkraman ya virus COVID-19. Ternyata ada ribuan orang Iran yang menerima Kristus. Meskipun ada di dalam situasi yang sulit, tapi justru pada saat inilah ribuan Iran datang kepada Kristus. Ditulis demikian, Iran menghadapi gelombang kekacauan internal dan serangan rahasia yang merusak rencana jahat rezim radikal. Bahkan saat kekerasan meningkat, harapan pun meningkat di antara warga Iran yang menemukan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Memang virus corona meledak, memberi dampak luar biasa, mencekam. Bukan hanya itu, kebakaran misterius juga menimpa fasilitas nuklir milik pemerintah Iran, milik militer. Demikian juga tingkat protes dari warga pun meningkat di mana-mana. Ulama Islam yang berkuasa di Iran menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, ketika rezim mencoba untuk mempertahankan pemerintahan yang mencengkram dengan kuku besi pada negara. Dalam insiden militer terbaru, Israel menyerang fasilitas senjata yang didukung Iran dan posisi militer di Suriah hari ini. Serangan rudal di selatan Damaskus dilaporkan menewaskan 5 pejuang Iran dan melukai belasan lainnya. Kasihan ya. Dan pada hari Senin, pemerintah mengeksekusi seorang pria yang diduga merupakan mata-mata milik CIA dan intelijen Israel. Mahmoud Mousavi Maj menerima hukuman itu karena diduga memberikan informasi kepada CIA
tentang keberadaan Jenderal Qasim Soleimani, pemimpin kuat itu yang tewas dalam serangan pesawat tak berawak Amerika Serikat awal tahun ini. Ini adalah rezim yang menghadapi kemungkinan pemberontakan dalam waktu dekat. Pejabat rezim membicarakannya, jadi mereka mengeksekusi banyak orang untuk membuat publik ketakutan. Alisera Nader, seorang ahli Iran dengan Yayasan Pertahanan Demokrasi, melaporkan kepada CBN News. Ya. Eksekusi tersebut mengikuti serangkaian kebakaran dan ledakan misterius di seluruh negeri. Pada Minggu, kebakaran terjadi di instalasi militer dekat Teheran, galangan kapal di Bushehr, dan pembangkit listrik utama yang terhubung ke fasilitas nuklir Natanz, Israel. Di Isfahan, insiden serupa terjadi di seluruh Iran sejak Juni. Ini tidak mungkin kebetulan, kata Dr. Ronen Bergham, penulis Rise and Kill First. Ini tidak mungkin hanya sebagai rangkaian kecelakaan tanpa niat jahat dari seseorang. Beberapa menunjuk pada perang terbuka yang sedang berlangsung dan terkadang perang rahasia melawan rezim Islam. Israel secara khusus mencoba untuk menghentikan pengiriman amunisi yang sangat canggih dan tepat ke proksi rezim seperti Hizbullah dan juga ingin memperlambat program nuklir Iran, kata Nader. Dan Presiden Trump dilaporkan telah memberi CIA lampu hijau untuk meluncurkan serangan dunia maya yang lebih ofensif untuk melumpuhkan atau menghancurkan beberapa infrastruktur penting Iran. Semua ini datang dengan latar belakang protes pemerintah yang sedang berlangsung dan sebuah kebangkitan luar biasa di mana kita menyaksikan ribuan Muslim beralih ke Kristen di tengah-tengah COVID-19. Ya. Itulah mengapa kami menyebut ini sebagai pandemi harapan, kata Mike Ansari yang menjadi presenter Muhammad TV atau yang mengoperasikan Muhammad TV, salah satu saluran satelit Kristen yang paling populer di Iran. Ansari mengatakan kepada CBN News bahwa Muhammad TV merekam terjadinya penyelamatan secara daring 10 kali lebih banyak dibandingkan tahun lalu. Wow. Kami mendaftar, ada sekitar 3.000 orang yang memutuskan secara pribadi, yaitu Muslim Iran, untuk meninggalkan Islam dan beralih ke Kristen selama terjadinya gejolak kebangkitan ini, kata Ansari. Ada 3.000 orang setiap bulan yang telah memutuskan untuk mengikuti Tuhan Yesus sejak pandemi dimulai pada bulan Maret. Wow. Orang-orang di Iran tidak senang dengan keadaan ekonomi mereka. Mereka tidak senang dengan cara pemerintah yang merampok sumber daya nasional mereka dan mengekspor Islam Syiah ke negara-negara tetangga. Jadi mereka tidak lagi mempercayai pemerintah mereka, kata Ansari. Banyaknya orang yang meninggalkan Islam menyebabkan reaksi keras terhadap gereja. Lusinan orang Kristen telah ditangkap dan dipenjara karena menerima pesan Injil sejak bulan Maret. Selama masa kritis rezim ini, ada kecenderungan secara historis rezim benar-benar menindak komunitas agama seperti mualaf Kristen. Dan kita melihat hari ini, kata Nadir kepada CBN News, Iran adalah salah satu tempat paling berbahaya di dunia bagi orang Kristen. Namun kekristenan tumbuh lebih cepat di Iran daripada di negara lain manapun di dunia. Wow. Wow. Luar biasa saudaraku apa yang sedang terjadi saat ini. Ya. Dalam pandangan saya, Allah itu berdaulat, Allah itu berkuasa. Maka termasuk juga situasi COVID-19 ini,
Kalau ia Allah berdaulat, maka ia juga punya rencana yang sungguh luar biasa. Saat ini di dunia Arab, di Timur Tengah, Allah sedang bekerja. Dan ini salah satu bukti yang kita lihat. Kita akan dengarkan videonya yang ditayangkan di CBN News. Silakan teman-teman menyimak. Iran is experiencing an unexpected revival in the midst of COVID-19. Mobat TV sends the gospel message into Iran by TV and the internet. The ministry reports it is reporting 10 times more online salvations than this time last year. That's 3,000 Iranians coming to Christ every month since March. A large number of people leaving Islam is causing a backlash against the church. Christians are being arrested there and imprisoned for responding to the gospel message. Here to tell us more about all of this is Mike Ansari, Director of Operations for Mohabbat TV. So, Mike, tell us more about this unprecedented revival taking place in Iran in the midst of a global pandemic. Since March of this year, most Iranians are practicing social distancing by staying at their home. Government has increased the internet bandwidth to keep them at home. As a result, many young Iranians are going online to research alternatives to what their government offers. We have seen a 10-fold increase in our online traffic from inside Iran. To our chat and social media channels, we registered around 3,000 personal visitors by Iranian Muslims to leave Islam for Christianity during this revival. That's why we call this a pandemic of hope. What is fueling this unprecedented growth where you have 3,000 Iranians every month since March coming to Jesus Christ? What's fueling? People are not happy with Iran, the division of Islam. They want a regime change. They have been very vocal about this for years. We noticed the last November and December that there was a huge uprising in Iran and it was crushed by the Iranian government killing more than 1,500 of its citizens. Iranians have been public that they don't want an Islamic Republic anymore. So they just don't trust in the government. What action specifically, Mike, is the government taking to stop the revival from happening? A short time ago, Iran's Guardian Council has asked for some amendments to be made to a proposed parliamentary bill that threatens to facilitate further repression of religious minorities, such that those found guilty of what they call deviant psychological manipulation or propaganda contrary to Islam, whether real or virtual sphere. This is a major violation to people's right to freedom and of expression and belief. And obviously the regime realizes the influence not just of satellite television, which you guys are broadcasting on primarily, but they also see social media, they see the various platforms. They're coming about with laws that will penalize those who leave Islam based on accepting Jesus Christ by watching an online program or going on social media, right? That is correct. Now they basically made the law to be able to legally, according to their own statements, go after anybody who is not Islam. Tell us about Christians who have been arrested. I hear there have been a number of them since March, since the pandemic began. Tell us about their plight. George, absolutely. Since a few months ago, we're seeing a major increase in the number of raids on people's homes and house churches. Dozens of Christian converts have been arrested in the last few weeks and charged with acting against national security by promoting Zionist Christianity. How can we pray for the church in Iran? The church in Iran is fighting with someone. First and foremost, we are asking the international community to pray for Iran's church. Under the severe persecution from their own government, they're turning around the regime and going on the streets of Iran and helping the people of under distress over the pandemic. Second, to bring awareness to the fight of Iranian Christians at their churches. Third, at Punch for Iran and Mohabbat TV, we are providing resources to Iran's underground church. If you want to partner with us, do contact us on our website, punchforiran.com. Thank you so much for that update, Mike Ansari. Thanks for joining us. Ya, demikian saudaraku yang saudara dapat lihat dari laporan CBN News. Ini sungguh luar biasa saudara. Saat ini ada begitu banyak orang yang datang kepada Kristus. Cek, tes.
Tes mic. Apakah suara saya cukup kedengaran? Cek, tes. Tes mic. Ya, cek, tes mic. Apakah suara saya cukup kedengaran, teman-teman? Boleh merespon? Baik. Selain itu, saudaraku, di bagian lain diberitakan, ya, bahwa di Arab Saudi ada ribuan Al-Quran yang dibuang. Ini sebuah berita juga yang lagi mungkin teman-teman bisa lihat juga di sini. Ini yang terjadi juga di Arab Saudi. Diberitakan oleh channel Chris Becker, ribuan Al-Quran ditemukan dalam selokan di Arab Saudi. Ini tanda-tanda apa saya tidak tahu. Lalu oleh channel Aisin, astagfirullah, di Arab Saudi ribuan Al-Quran dibuang ke parit. Nanti teman-teman bisa cek ya. Kemudian Pavel 88 juga menulis demikian. Ini tanda apa saya tidak tahu. Bahkan di Nando N juga dimuat di sana ratusan Al-Quran ditemukan di selokan Arab Saudi. Kemudian di Berita Banten menulis juga hal yang sama. Ya, jadi ini tanda-tanda apa yang terjadi di Timur Tengah kita tidak tahu, saudaraku. Satu hal yang kita tahu adalah bahwa tentu saat ini Tuhan mengasihi umat muslim. Tuhan sedang melawat dunia Arab. Tuhan sedang berkarya saat ini menjangkau sebanyak mungkin orang di dunia Arab. Tugas kita sebagai sesama tubuh Kristus yang ada di Indonesia adalah mari kita berdoa dalam proses mereka untuk memikul salib. Karena mengikut Tuhan harus ada harga yang dibayar. Dan harganya itu adalah sangat mahal sekali. Orang yang mengikut Tuhan dia harus bersedia untuk berpisah dengan keluarganya. Berpisah dengan sahabat-sahabatnya. Dibenci, bahkan siap kehilangan nyawanya. Harga terlalu mahal untuk menjadi seorang Kristen. Maka menjadi orang Kristen itu sebenarnya kalau dipikir-pikir secara duniawi tidak ada untungnya. Ya. Ada banyak artis ketika menjadi Kristen mereka kehilangan job. Ada banyak orang ketika mereka menjadi Kristen mereka kehilangan posisi, kehilangan relasi, kehilangan kontak dengan orang-orang yang terdekat. Itu adalah harga yang mereka harus bayar. Dan itu belum seberapa kalau kita bandingkan dengan apa yang dialami oleh saudara-saudara seiman kita di Timur Tengah. Mereka, kalau teman-teman pernah membaca kisah dari Mark Gabriel, ya saya punya bukunya, mungkin satu waktu nanti kita perlu bedah bukunya Mark Gabriel, bagaimana oleh pamannya sendiri, oleh keluarganya sendiri, ia diculik, ditempatkan di sebuah basement di sana bersama dengan tikus-tikus di tempat yang begitu pengap. Ia disiksa, disengat dengan kursi listrik dan begitu banyak lagi penyiksaan-penyiksaan sadis yang ia terima. Dunia menolak orang-orang percaya. Kenapa? Tuhan Yesus sudah katakan, kita bukan dari dunia ini. Ya, kita yang tidak diperanakan oleh darah dan daging, kita bukan berasal dari dunia ini. Maka dunia menolak kita. Dunia mengatakan kita ini orang bodoh.
Orang percaya Tuhan Yesus dibilang orang bodoh. Itu baru kekerasan verbal. Belum dengan begitu banyak kekerasan fisik lainnya yang harus diterima. Misalnya seorang bapak, saya baru tonton di channelnya teman saya Pak Louis Prasetyo. Seorang bapak dipersekusi. Ya memang di satu sisi bapak itu bersalah membuat postingan-postingan yang menyinggung saudara-saudari kita umat muslim. Ya. Tetapi kalau kita berbicara secara manusiawi, bagaimana dengan hinaan-hinaan yang kita terima? Ada begitu banyak cercaan, hinaan, fitnahan yang dituduhkan kepada orang Kristen. Tapi tidak ada yang dapat dilakukan oleh negara, oleh aparat hukum kita. Ya, maka sandaran pengharapan kita tidak bisa gantungkan kepada manusia. Amin, saudaraku. Kita tidak dapat menggantungkan harapan sandaran kita kepada pemerintah, kepada aparat hukum. Sudah terbukti sejauh ini kita tetap menjadi victim, menjadi korban. Maka hanya kepada Tuhanlah pengharapan kita itu kita gantungkan. Hanya kepada Tuhanlah kita berharap, kita memohon. Kita terus berdoa agar belas kasih Tuhan bagi bangsa dan negara kita juga terjadi. Kalau saat ini kebangunan rohani terjadi di Iran, di Arab Saudi, di Irak, di Suriah, maka bukan suatu hal yang sulit bagi Tuhan juga. Dalam waktu Tuhan, dan saat ini sedang terjadi, Indonesia ada dalam lawatan Tuhan. Ya, banyak prediksi-prediksi yang mengatakan bahwa tidak lama lagi jumlah orang percaya di Indonesia akan meningkat. Ya, kita tidak tahu. Mungkin saja saat ini sudah terjadi. Ada banyak orang yang sudah secara diam-diam meninggalkan agama mereka ini. Secara diam-diam mereka sebenarnya sudah murtad. Ya. Secara diam-diam mereka sudah murtad sebenarnya. Ya. Nah, ini saya akan perlihatkan. Ada tulisan-tulisan yang dimuat di situs-situs ini, barangkali teman-teman bisa mengunjunginya. Iya. Pada tahun 2016 dikatakan ditemukan 2 juta muslim murtad. Begini kata Kemenak. 2 juta muslim murtad. Ya, kita tidak tahu, angka ini begitu bombastis. Begitu bombastis. Kita tidak tahu realnya bagaimana. Tapi saya yakin saudaraku bahwa Tuhan sedang bekerja. Ada begitu banyak gereja-gereja rumah. Ya, jemaat rumah tangga. Apalagi di saat pandemi seperti ini, orang boleh beribadah di rumah tangganya masing-masing. Maka saya yakin mungkin sudah bertambah lagi jumlah orang yang murtad. Kenapa? Orang sudah ada dalam kejengahan, kelesuan, kebosanan. Ya, karena apa yang ditawarkan oleh agama mereka ini tidak terbukti. Agama ini mengatakan ini adalah agama rahmat bagi alam semesta. Tetapi di manakah rahmat bagi alam semesta itu terlihat? Salah satu contoh yang sudah menerapkan hukum dari surga ini di Nanggro Aceh Darussalam. Apa yang terjadi di sana? Tingkat kemiskinan masih terjadi. Pendidikan masih rendah, ya, dan inikah yang mau diterapkan di Indonesia? Ya, inikah yang mau diterapkan di Indonesia? Saudaraku, jumlah ini makin bertambah. Di sini dikatakan mengapa jumlah umat Islam di Indonesia makin menurun? Makin menurun. 19% dari total 200
10 jumlah penduduk Indonesia. Lalu di sini dikatakan ini kondisi Indonesia terkini. Muslim yang murtad makin. Ini kenapa dikasih tanda. Kita baca ya. Oh, ini kayaknya menyudutkan Pak Jokowi lagi ini. Kita baca. Kebijakan pemerintah Jokowi yang melarang guru agama dari luar negeri mengajar di Indonesia dan mempermudah para misionaris menyiarkan agama Nasrani ke seluruh pelosok negeri seakan mengamini Hibubur Rahman El Siraji, penulis novel yang sering disapa Kang Abik yang memprediksi pemeluk Kristen di Indonesia semakin bertambah, sementara pemeluk Islamnya semakin berkurang. Menurunnya jumlah pemeluk agama Islam menurut Kang Abik akibat menurunnya populasi atau terjadi depopulasi baik atas kelahiran atau karena berpindah agama. Iya. Kalau jumlah muslim bertambah tetap banyak di Indonesia ya, teman-teman harus pahamilah itu bisa, itu mungkin rasional. Kenapa? Kalau satu laki-laki boleh punya istri 4 ya. Berapa banyak laki-laki pria muslim di Indonesia? Jadi wajar kalau jumlahnya itu mayoritas jumlah banyak. Banyak istri, banyak anak. Apalagi sekarang kampanye yang terjadi itu adalah kampanye untuk poligami. Perempuan-perempuan pada begitu rela. Mari kami bersedia di poligami. Jadi jangan bangga kalau jumlah teman-teman itu banyak. Itu karena memang poligami. Tapi kita orang Kristen tidak ada poligami. Tapi jumlahnya makin bertambah. Bukan karena reproduksi. Tapi karena murni adanya pertambahan lawatan Tuhan bagi Indonesia. Kita lanjut. Pada tahun 80-an, penduduk muslim di Indonesia masih lebih dari 90%. Tahun 2000-an, populasi muslim turun ke angka 88,2%. Dan tahun 2010, turun lagi menjadi 85,1%. Di Indonesia, pertumbuhan agama Islam justru menurun drastis. Berdasarkan hasil riset Yayasan Al-Aqsar Al-Islam Magelang, dalam rangkaian investigasi diperoleh data bahwa Kristen dan Katolik di Jawa Tengah telah meningkat dari 1 sampai 5% di awal tahun 1990-an menjadi 20 sampai 25% dari total jumlah penduduk. Dari laporan riset Departemen Dokumentasi dan Penerangan Majelis Agama Wali Gereja Indonesia sejak tahun 1980-an, setiap tahunnya laju pertumbuhan umat Katolik 4,6%, Protestan 4,5%, Hindu 3,3%, Buddha 3,1%, Islam hanya 2,75%. Kenapa ini bisa terjadi, saudaraku? Kenapa? Banyak orang sudah mulai jengah dengan realitas yang terjadi. Dan bukan hanya itu, ini adalah peran dari doa saudara-saudara. Doa yang dinaikkan di gereja-gereja itu, jangan saudara anggap remeh, tidak punya kuasa. Doa orang Kristen, doa orang benar, besar kuasanya. Ada amin, saudaraku? Dalam buku Gereja dan Reformasi penerbit Yakoma PGI 1999 oleh Pendeta Yewango, dijelaskan jumlah umat Kristen di Indonesia telah berjumlah lebih dari 20%. Sedangkan Global Evangelization Movement mencatat pertumbuhan umat Kristen di Indonesia telah mencapai lebih dari 40 juta orang atau 19%.
BPS, Badan Pusat Statistik, melaporkan penurunan jumlah umat Islam di Indonesia. Contohnya di Sulawesi Tenggara turun menjadi 1,88% dalam kurun waktu 10 tahun. Demikian pula di Jawa Tengah, NTT, dan wilayah Indonesia lainnya. Dalam Kiblat Garut 26 Juni 2012, Menteri Agama RI saat itu Surya Dharma Ali mengatakan, dari tahun ke tahun jumlah umat Muslim di Indonesia terus mengalami penurunan. Padahal di sisi lain jumlah penduduk Indonesia terus bertambah. Semula jumlah umat Islam di Indonesia mencapai 90% dari seluruh jumlah rakyat Indonesia. Secara perlahan terus berkurang menjadi 92%. Turun lagi 90% dan kemudian menjadi 87%. Dan kini anjlok menjadi 85%. Wow, saudaraku. Ini mungkin data-data secara acak, belum secara begitu rinci detail, apalagi dengan pandemi COVID-19 ini, saya yakin angka ini lebih turun lagi. Angka ini lebih turun lagi, ya. Ini kan tahun berapa ini? Tahun 2012, sekarang udah tahun 2020. Kita lanjutkan. Dari data Mercy Mission, sebanyak 2 juta Muslim Indonesia murtad dan memeluk agama Kristen setiap tahun. Ya, data ini juga dinyatakan oleh Maijen Pol Purna Anton Taba, seorang mualaf yang saat ini menjadi pengurus MUI Pusat. Ya, kita tidak tahu siapa ini Mercy Mission, ya. Saya pun tidak begitu percaya. Jika ini berlanjut, diperkirakan pada tahun 2035 jumlah umat Kristen Indonesia sama dengan jumlah umat Muslim. Ya, kalau itu kehendak Tuhan, mau apa? Ya toh, pada tahun itu Indonesia tidak akan lagi disebut sebagai negara dengan penduduk mayoritas Muslim. Kalau itu kehendak Tuhan, kita mau bagaimana? Kita hanya mengikuti kehendak Tuhan. Dan tentu tidak ada orang Kristen yang mengupayakan ini dengan Kristen Indomie. Woi, Abdul, bertobat kau Abdul. Kau yang berkata bahwa kami ini lakukan kristenisasi dengan Indomie, bertobat kau. Tidak ada orang Kristen itu yang jual agama hanya dengan modalkan Indomie. Tidak. Semuanya ini murni karena karya Tuhan di dalamnya. Tuhan mengasihi orang Indonesia. Tuhan Yesus mengasihi suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Ya. Misi orang Kristen bukanlah misi untuk banyak-banyakin jumlah. Untuk apa? Kita mau menang-menangan jumlah untuk apa? Tidak ada gunanya. Misi orang Kristen adalah murni misi penuh kasih. Karena mau menyelamatkan sebanyak mungkin orang. Misi kami bukan untuk menguasai satu negara, menguasai perekonomian, menguasai seluruh kekayaan yang ada. Tidak perlu, itu bukan misi orang Kristen. Karena di surga kami sudah punya segalanya. Memiliki Tuhan Yesus Kristus itu sudah lebih dari segalanya. Tidak ada gunanya menguasai seluruh kekayaan yang ada di Indonesia. Ya. Tapi jiwa-jiwa itu sungguh amat berharga. Satu jiwa dimenangkan itu sungguh amat berharga. Demi hormat kemuliaan Tuhan yang kami sembah. Hal tersebut ditanggapi Kang Abik dengan membandingkannya dengan kondisi Muslim Filipina. Ia mengatakan dahulu wilayah Mindanao, Filipina Selatan, mayoritas penduduknya adalah Muslim. Sekarang menjadi minoritas. Wow. Ternyata bukan hanya di Iran, di Arab Saudi, di Suriah, tetapi di Indonesia dan Filipina juga sedang terjadi kebangunan rohani, saudaraku. Sekali lagi, jangan pantang menyerah untuk terus beritakan Injil. Terus bersaksi, terus berdoa.
Terus berikan persembahan untuk pelayanan misi. Jangan pelit-pelit untuk memenangkan jiwa-jiwa. Ya, orang Kristen bertobat kau. Uang-uangmu hanya dipakai untuk kepentingan di gereja, bertobat kau sekarang. Pakai uangmu untuk memenangkan mereka yang ada di tepi jurang neraka. Mereka adalah tanggung jawab kita kini. Memakai segala sumber daya kita untuk memenangkan mereka. Berdasarkan data statistik pada jurnal Ayat As-Saman nomor 15 2005 halaman 15 pada tahun 1918, Muslim 49%, Kristen 22%. Namun dalam kurun waktu 50 tahun kemudian, yaitu tahun 1970, Muslim 19,43%, sementara Kristen 75,12%. Nauzubillahi min zalik. Nauzubillahi min zalik. Sudah tepat penyebutannya ya. Sejak saat itu sampai sekarang, Muslim Mindanao menjadi minoritas yang harus berjuang sekadar untuk menentukan nasib sendiri, pungkas Kang Abik. Kalau sudah begini, akankah kita kaum muslimin berleha-leha atas aneka pemurtadan yang dilakukan para misionaris tersebut? Woi, Abdul, tidak ada yang melakukan pemurtadan. Ya, tidak ada. Kami sedang mentaati firman Tuhan untuk memberitakan Injil. Itu adalah amanat Tuhan Yesus. Orang Kristen yang pergi memberitakan Injil itu adalah bentuk ketaatan beribadah. Negara menjamin setiap warga negara untuk menjalankan tuntutan agamanya sesuai dengan isi kitabnya. Jadi kalau kami pergi memberitakan Injil, itu bentuk ketaatan beribadah. Kalau kami tidak melakukan hal itu artinya kami bukan orang yang mentaati ajaran agama. Dan kalau kami tidak mentaati ajaran agama, sebenarnya kami sedang melanggar hukum. Ya, maka Abdul tolong perbaiki kalimat ini. Ya. Atau bangga dengan keturunan muslim sengaja dibuat sedikit dan tidak jelas akidahnya. Lalu akankah kita mengatakan ini bukan urusan saya? Oke, saya bacakan untuk teman-teman muslim. Aku baik sekali kan? Kan ada pemerintah, ada menteri agama, ada ulama, ada ustaz. Lalu bagaimana tanggung jawab kita kepada Allah di hadapannya kelak di padang mahsyar? Ya, dengarkan sahabat muslim, ini teriakan pilu dari seorang Kang Abik atas situasi yang sedang terjadi ini. Ya, padahal kita semua tanpa kecuali adalah khalifah di bumi ini, sebagaimana Allah telah firmankan dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Oleh karena itu, mari kita lanjutkan dakwah ini, karena ini adalah tanggung jawab kita juga, agar malaikat tidak bertanya, mengapa kita dahulu membiarkan saudaranya disesatkan oleh kaum yang mentigakan subhanahu wa ta'ala. Woi, Abdul. Tidak ada yang mentigakan Allah. Tidak ada. Kalau yang mentigakan yang dimaksudkan itu adalah Allah, Isa, dan Maria, itu salah total. Trinitas seperti itu tidak ada di dalam Alkitab. Salah sasaran, Abdul. Salah sasaran, Kang Abik. Salah sasaran. Jadi sebenarnya yang dipersalahkan di sini adalah bukan orang Kristen. Ya. Ini adalah jenis Kristen aliran sesat. Karena tidak ada orang Kristen zaman sekarang yang menyembah Maria sebagai Tuhan. Oke? Jadi bagaimanapun kuatnya upaya Muslim untuk menyelamatkan saudara-saudariku ini petobat baru, tidak akan. Ketika Tuhan turun tangan, siapa yang dapat menghalangnya? Kalau ia penguasa alam semesta ini, yang oleh rahmatnya, oleh kasihnya, yang turun tangan menyelamatkan suku-suku bangsa di dunia ini, maka tidak ada satupun anak manusia yang dapat menghalanginya. Kita lihat karya Tuhan di Indonesia. Kita tidak perlu berperang dengan fisik. Mari secara spiritual. Di sana teman-teman muslim berdoalah juga. Kami juga akan berdoa. Dan biarkanlah kuasa Tuhan itu terjadi. Kita lihat rahmat Tuhan akan
menaungi Indonesia dan sebanyak mungkin orang. Setiap lutut akan bertelut menyembah satu-satunya Tuhan Yesus Kristus. Amin, Selina. Semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih Selina udah mengungkapkan kalimat ini, sungguh luar biasa. Setiap lutut akan bertelut menyembah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang benar. Firman Allah yang telah turun ke dalam dunia. Semua lidah akan mengaku hanya dialah satu-satunya Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Segala kemuliaan, hormat hanya bagi dia dan akan kembali hanya kepada dia. Demikianlah siaran ini saudaraku. Bagikanlah siaran ini agar sebanyak mungkin orang mendengarkan bahwa saat ini kebangunan rohani terjadi di seluruh Indonesia. Bahkan di seluruh dunia di saat pandemi COVID-19. Kebangunan rohani sedang terjadi. Allah telah melawat dunia ini. Ia sedang menunjukkan kasih-Nya begitu luar biasa. Kita juga orang Kristen ini sudah satu pertanda bagi kita. Bahwa hari kedatangannya yang kedua kalinya sudah makin dekat. Maka kita juga mari berbenah diri. Jangan sampai kita yang pertama, kita menjadi terkemudian. Jangan sampai yang terkemudian, mereka yang jadi pertama. Mari perbaiki sikap hidup, sikap hati kita di hadapan Tuhan. Cintai firman-Nya. Lakukan apa yang menjadi perintah dan jauhi larangannya. Tuhan Yesus memberkati.